Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfira Nur Khalifah dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan pasar keuangan syariah. Yang pertama di sini ada konsep perbankan syariah. Jadi awalnya ini prakteknya dimulai pada tahun 1992. Awalnya beberapa masyarakat kurang mengerti tentang perbankan syariah ini, sehingga dari sebagian mereka memandang bahwa sebagian dari mereka ikut menggunakan jasa bank syariah. Kemudian bank syariah ini dapat menarik dananya dalam bentuk yang pertama ada titipan atau wadiah, kemudian yang kedua ada mudharabah mutlaqah atau investasi umum, dan yang ketiga ada mudharabah muqayyadah atau investasi khusus. Nah, sumber dana bank syariah ini terdiri dari tiga. Yang pertama ada modal, yang kedua ada kuasi, dan yang ketiga ada titipan atau wadiah. Kemudian tugas utama dari Bank Islam ini adalah memaksimalkan kesejahteraan bagi para stakeholder melalui peningkatan nilai investasi para pemegang saham, meminimalkan risiko, dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Selanjutnya di sini ada pandangan syariah versus konvensional. Jadi dalam pandangan syariah ini, uang hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomi sehingga dapat menciptakan kesejahteraan. Berbeda dengan perbankan konvensional dengan basis bunga, bahwa uang mengembangbiakan uang, jadi tidak peduli apakah dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak, dan waktu adalah faktor utamanya. Nah, dalam pandangan syariah ini juga dijelaskan bahwa uang hanya akan berkembang bila ditanamkan ke dalam kegiatan ekonomi real. Kemudian hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya adalah lebih sebagai partner atau bisa sebagai penjual atau pembeli. Nah, berbeda dengan perbankan konvensional dengan basis bunga, bahwa hubungan bank dengan nasabah sebagai lender atau borrower. Kemudian di sini ada prinsip pengelolaan likuiditas. Nah, pengertian dari likuiditas ini merupakan suatu kemudahan atau kemampuan untuk mengubah non-liquid aset menjadi liquid aset. Biasanya dalam bentuk tunai dengan tanpa atau sedikit sekali berkurangnya nilai aset tersebut. Nah, kuat lemahnya likuiditas ini tergantung pada dua faktor, yaitu kandungan daya cair aset itu sendiri dan daya jual aset tersebut. Selanjutnya dalam pengelolaan likuiditas di sini dijelaskan bahwa aktiva bank yang ada dalam bentuk alat-alat likuid pada umumnya adalah non-earning asset. Maka dana yang ditanam pada liquid asset ini harus seminimal mungkin tanpa menimbulkan risiko yang terlalu tinggi. Kemudian juga ada teknik dan faktor yang digunakan untuk mencapai tujuan itu dibagi menjadi dalam tiga kelompok. Yang pertama ini ada item-item uang tunai masih dalam proses inkaso, kemudian juga ada saldo atau non-serve pada bank koresponden, dan yang ketiga ada primary reserve. Nah, bank ini harus berusaha agar proses inkaso dapat melakukan secepat mungkin, antara lain dengan penggunaan electronic fund transfer, memilih kurir yang cepat, dan lain-lain. Kemudian analisa yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa manfaat dari perubahan item non-cash menjadi cash harus lebih besar daripada biaya inkaso itu sendiri. Bank koresponden biasanya mensyaratkan saldo minimum yang harus dipelihara sebagai kompensasi atas servis yang diberikan. Kemudian saldo itu harus disediakan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat yang dapat diperoleh. Selanjutnya di sini ada masalah pengelolaan likuiditas. Nah, bank syariah mengalami dua macam kendala bila dibandingkan dengan bank konvensional. Yang pertama, kurangnya akses untuk memperoleh dana likuiditas dari bank sentral. Kemudian yang kedua, kurangnya akses ke pasar uang sehingga Bank Islam hanya mendapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas. Selanjutnya dalam praktek pasar uang konvensional, di sini pasar uang konvensional atau biasa disebut dengan money market merupakan pasar di mana diperdagangkannya surat-surat berharga jangka pendek. Kemudian artikel yang diperdagangkan berupa uang dan uang kuasi. Nah, dalam praktek pasar uang konvensional ini ada dua poin yang perlu diketahui. Yang pertama ada harga pasar uang konvensional, yaitu dinyatakan dalam suatu persentase yang mewakili pendapatan berkaitan dengan penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Kemudian ada pelaku dalam pasar uang. Nah, dalam pelaku pasar uang ini ada dua. Yang pertama ada peminjam sama pemberi pinjaman. Nah, contoh praktek dari pasar uang konvensional ini, misalnya di dalam pinjaman sebesar 100 rupiah,
Bila pemberi pinjaman menerima Rp120 pada akhir tahun, maka kelebihan sebesar Rp20 yang diterima tersebut dinyatakan dalam persentase, yaitu 20% tingkat bunga per tahun. Pembayaran imbalan tersebut dapat dilakukan di belakang seperti pada promissory notes dan pada bonds, ataupun dilakukan di muka seperti pada SBI dan CD. Kemudian seluruh instrumen tersebut di atas tidak dapat diterima oleh syariah karena berbasis bunga. Nah, kemudian kebutuhan bank syariah akan pasar uang ini ada beberapa poin. Yang pertama dalam rangka mengantisipasi penarikan dana nasabah. Kemudian yang kedua, tidak ada interbank money market syariah. Yang ketiga, tidak ada fasilitas yang berbasis syariah daripada bank sentral sebagai lender of last resort. Kemudian yang terakhir, bank syariah dilarang meminjam dana berbunga untuk mengganti dana-dana yang ditarik oleh nasabahnya. Nah, selanjutnya di sini ada strategi pengembangan pasar uang berbasis syariah. Di sini ada 2 poin yang perlu dicatat. Yang pertama, penciptaan instrumen pasar uang. Nah, dengan aktifnya instrumen pasar uang yang berbasis syariah, maka perbankan syariah dapat melaksanakan fungsinya secara penuh, tidak saja dalam memfasilitasi perdagangan jangka pendek, tetapi juga berperan mendukung investasi jangka panjang. Kemudian di sini ada mekanisme operasi pasar uang syariah. Nah, di sini mekanisme perdagangan surat-surat berharga berbasis syariah harus tetap berkaitan dan berada dalam batas-batas toleransi serta ketentuan yang digariskan oleh syariah. Nah, kemudian di sini ada beberapa pedoman syariah yang harus diperhatikan dalam penciptaan instrumen pasar uang. Antara lain yang pertama, uang tidak dapat menghasilkan apa-apa, jadi uang hanya akan berkembang apabila diinvestasikan pada kegiatan ekonomi real. Kemudian poin yang kedua, keberhasilan kegiatan ekonomi diukur dengan Return on Investment atau ROI. Return ini hanya boleh diestimasikan tetapi tidak boleh ditentukan terlebih dahulu di depan. Kemudian yang ketiga, bagian saham dalam perusahaan, kegiatan mudharabah atau kemitraan musyarakah dapat diperjualbelikan untuk kegiatan investasi dan bukan untuk tujuan spekulasi atau untuk tujuan perdagangan paper. Kemudian yang terakhir yang keempat, di sini piranti keuangan Islami seperti bagian saham dalam suatu kemitraan atau perusahaan dapat dinegosiasikan, dibeli atau dijual. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa restriksi yang berkaitan dengan jual beli share itu seperti yang pertama, uang tidak boleh dijual untuk memperoleh uang. Yang kedua, nilai per share dalam bisnis harus didasarkan pada penilaian terhadap bisnis itu sendiri. Yang ketiga, transaksi tunai harus diselesaikan secara sesuai dengan kontrak. Kemudian yang keempat adalah diperbolehkan untuk membeli saham perusahaan yang memiliki hutang pada neraca perusahaan tetapi hutang tersebut tidak dominan. Kemudian yang terakhir ini pemilik modal punya hak untuk mengakhiri kepemilikannya bila ia menghendaki kecuali bila dipenjadikan lain. Selanjutnya, mekanisme perdagangan surat-surat berharga berbasis syariah harus tetap berkaitan dan berada dalam batas-batas toleransi serta ketentuan yang digariskan oleh syariah. Ini maksudnya seperti ini ya. Contohnya fatwa ulama dalam simposium yang disponsori oleh Daulah Al-Barakah Group pada bulan November tahun 84 di Tunis menyatakan adalah diperbolehkan menjual bagian modal dan dari setiap perusahaan di mana manajemen perusahaan tetap berada dalam pemilik nama dagang yang telah terdaftar secara legal. Pembeli hanya mempunyai hak atas sebagian modal dan keuntungan tunai atas modal tersebut tanpa hak pengawasan atas manajemen atau pembagian aset kecuali untuk menjual bagian saham yang mewakili kepentingannya. Kemudian lokakarya ulama tentang reksadana syariah, peluang dan tantangannya di Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1997 telah membolehkan diperdagangkannya reksadana yang berisi surat-surat berharga dari perusahaan-perusahaan yang produk maupun operasinya tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kemudian, dana yang telah dihimpun oleh bank syariah dalam bentuk mudharabah investment deposit sebagian besar diinvestasikan dalam transaksi murabahah, bai al-salam, istisna, ijarah mutayyibit tamlik, dan lain-lain. Aset tersebut kemudian disekuritisasi oleh special purpose companies yang dikelola oleh bank sebagai the securitization phase.
Kemudian, bila bank mengalami mismatch pada bank dengan menarik dana-dana melalui penjualan unit-unit penyertaan yang diterbitkan oleh SPC tersebut, bank-bank lain termasuk bank sentral juga dapat membeli unit-unit dengan penyertaan tersebut sebagai penempatan dananya. Kemudian untuk menyediakan fleksibilitas bagi bank syariah, SPCS ini akan memiliki dua tiers unit-unit penyertaan tersebut. Yang pertama ada manajemen shares, yang kedua ada variable participation shares atau jumlah terbesar dari unit penyertaan. Nah, selanjutnya di sini seorang akan tertarik menanamkan dananya pada instrumen keuangan apabila dapat diyakini bahwa instrumen tersebut dapat dicairkan setiap saat tanpa mengurangi pendapatan efektif dan investasinya. Oleh karena itu, sebagian instrumen keuangan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain, yang pertama, pendanaan yang baik, yang kedua, mudah dicairkan, kemudian fleksibel, kemudian yang keempat, risiko yang rendah, yang kelima, sederhana, dan yang terakhir, dapat dipercaya. Selanjutnya di sini ada dalam rangka memenuhi syarat-syarat tersebut tanpa mengabaikan batas-batas yang diperkenankan oleh syariah, maka diperlukan suatu special purpose companies yang selanjutnya sebagai investment vehicle sebagai berikut. Yang pertama, memastikan keterkaitan antara sekuritisasi dengan aktivitas produktif atau pembangunan proyek-proyek aset baru dalam rangka penciptaan pasar primer melalui kesempatan investasi baru dan menguji kelayakan feasibility-nya. Kemudian yang kedua, menciptakan pasar sekunder yang dibangun melalui berbagai pendekatan yang dapat mengatur dan mendorong terjadinya konsensus perdagangan antara para dealer, termasuk fasilitas pembelian kembali. Dan yang ketiga, menyediakan layanan kepada nasabah dengan mendirikan lembaga pembayar atau paying agent. Nah, peranan utama dari company ini adalah sebagai pembuat transaksi. Sebagaimana kita ketahui bahwa semua lembaga keuangan berusaha memobilisasi dana-dana dari para penabung dan mempertimbangkan jalan terbaik untuk menggunakannya. Nah, selanjutnya di sini untuk menghindari hal itu, maka diperlukan adanya inisiatif dari pembuat transaksi dengan mekanisme kerja sebagai berikut. Yang pertama, melakukan verifikasi atas kesempatan investasi baik secara internal atau perusahaan maupun eksternal atau pasar. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi kesulitan dan untuk memastikan adanya kemungkinan bagi investor untuk mencairkan kembali investasi mereka. Jadi sewaktu-waktu mereka butuhkan tanpa mempengaruhi pendapatan efektif yang mereka harapkan. Nah, yang ketiga, untuk memudahkan transfer instrumen pasar uang yang diperdagangkan, maka company bertindak sebagai kustodian, sehingga setiap transaksi dilakukan dapat dengan segera diikuti dengan pemindahan hak dengan menggunakan jasa. Nah, kesimpulan daripada materi ini adalah sebagai bank komersial, bank syariah tidak dapat menghindari kemungkinan terjadinya posisi mismatch pada struktur aset dan liabilitas mereka. Kemudian untuk memanfaatkan akses likuiditasnya, bank syariah harus melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang di pasar uang. Kemudian walaupun manajemen telah berhasil menciptakan pasar bagi perbankan Islam, namun mereka belum mencapai kedalaman pasar yang menjamin keuntungan atau profitability dan kelangsungan usaha jangka panjang. Cepat atau lambatnya mereka keluar dari masalah ini akan tergantung pada kecepatan, keagresifan, dan keefektifan mereka dalam membangun instrumen dan teknik yang memungkinkan tercapainya fungsi intermediasi dua arah bagi perbankan Islam. Mereka harus menemukan jalan dan alat pengembangan instrumen keuangan berbasis syariah yang marketable, di mana portofolio yang dihasilkan oleh perbankan Islam dapat dipasarkan di pasar uang yang lebih luas. Untuk menciptakan pasar uang yang bermanfaat bagi perbankan syariah, harus diciptakan instrumen pasar uang yang berbasis syariah dan diciptakan infrastruktur bagi mekanisme operasi pasar uang syariah. Nah, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun _8 PBI tahun 2000 tentang pasar uang antar bank syariah, telah diciptakan instrumen yang dinamakan sertifikat investasi mudharabah antar bank yang dapat diterbitkan oleh bank syariah dalam rangka pengelolaan dana dan dapat dibeli
bank syariah ataupun bank konvensional dalam rangka penanaman dana. Kemudian penciptaan infrastruktur pasar uang berbasis syariah harus merupakan strategi lebih lanjut dalam rangka membuka kesempatan partisipasi dalam pasar uang syariah yang lebih luas. Sekian presentasi dari saya kelompok 5. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekeliruan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.